Semua kita pasti tahu kisah nenek moyang iman kita ini, yaitu Abraham. Saya tanya begini kepada saudara, pertama kali Yahweh Tuhan berurusan dengan dia, Abraham itu sudah percaya Tuhan, kenal Tuhan yang memanggil dia atau belum? Ayo yang lain jawab, ini pertanyaan penting. Pertama kali Abraham mendengar suara Yahweh untuk dia meninggalkan daerahnya, negerinya, orang tuanya dan semuanya itu, Abraham itu sudah kenal Yahweh Tuhan atau belum? Coba jawab baik-baik, sudah atau belum? Yang lain ayo, gak boleh belangko, gak boleh diam. Belum? Betul? Nah, maaf ya saudara, bagaimanapun hidup Kristen saudara, pelayanan saudara sudah hebat, persembahan saudara sudah hebat, tapi sebelum saudara semua sampai kepada iman Abraham, bukan Abraham, maka sebetulnya maaf, di hadapan Tuhan saudara belum layak disebut sahabat Tuhan. Karena pada akhirnya Abraham itu disebut sahabat Tuhan. Roh Kudus, hari ini kami akan mendengar sebuah kebenaran yang sangat berat secara manusia untuk kami lakukan. Tetapi kami harus belajar karena itu yang tertulis dan itu yang Yahweh Tuhan Ayah kami inginkan. Maka itu Roh Kudus, Engkau menolong kami untuk kami bisa melakukannya dalam nama Yesus. Dan enggak cuma sekali itu saja, Abraham itu mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa. Ada yang berikut. Nah, kita semua tahu yang paling besar ketika Ishak diminta. Oke, nanti kita akan tunjukkan dua hal ini saja. Di samping hal-hal kecil yang Abraham akhirnya punya pengalaman. Nah, saya harap tidak ada seorang pun di antara kita yang mendengar firman ini, saudara coba tawar-menawar lagi dengan Tuhan. Jangan. Pokoknya yang Tuhan minta cuma iya atau tidak, mau atau tidak. Jadi nggak ada, saya coba dulu ya Tuhan. Ya, saya mikir dulu ya Tuhan. Enggak. Tegas, iya atau tidak. Ya, nanti kita akan buka, kita akan melihat firman Tuhan itu. Nah, lalu diharap juga setelah tahu semuanya, nggak ada yang berkata gini, aduh nyesel aku datang hari ini. Ngerti maksudnya? Nyesel setelah dengar firman, aduh nyesel aku. Nggak ada yang begitu ya. Ayo kita buat perjanjian dulu, ya atau tidak? Mau nggak? Enak kok, cuma satu di antara dua, ya atau tidak. Jadi nggak ada yang tengah-tengah. Aku mikir enggak, pokoknya ya atau tidak. Serius? Ya, diharapkan semuanya ya. Jangan sampai ada yang berkata tidak hari ini. Roh Kudus pasti akan menolong kita. Ini dahsyat sekali. Sebetulnya inilah kegagalan vital dalam gereja Tuhan ketika kita tidak sampai kepada keputusan Abraham. Saya ajak saudara berpikir begini. Kalau saudara kenal orang Kristen, sekristen, Don kamu di atas tuh Don. Sekristen-kristennya orang Kristen. Jadi artinya orang apa itu? Ayo, coba terjemahkan kalimat ini. Sekristen-kristennya orang Kristen. Itu artinya Kristen yang bagaimana? Ayo, Kristen yang bagaimana? Sungguh. Kedua, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta bagaimana itu? Ayo jawablah. Pendeta yang benar pendeta. Yang saya mau tanya, ayo, kalau saudara, saya katakan sekristen-kristennya saudara sebagai orang Kristen, dan sependeta-pendetanya saudara sebagai pendeta, berarti sudah kenal Tuhan belum? Sudah. Jujur ya jawab. Kalau nanti malam Yahweh Tuhan datang kepada saudara, besok kamu ke Sepinggan, bawa anak istrimu, semua keluarga, pergi besok, tinggalkan semua. Abraham orang kaya nggak waktu dipanggil itu? Salah, sangat kaya, luar biasa kekayaannya. Nah ini loh saudara, saya mulai dengan konsep ini. Ayo jujur, kalau nanti malam saudara mendengar suara Yahweh Tuhan, lalu
suruh pergi ke Sepinggan dulu, ke bandara dulu. Tapi nggak tahu kemana, pokoknya berangkat dulu sekeluarga. Arti pertanyaannya, ayo sekristen-kristennya saudara orang Kristen, sependeta-pendetanya saudara seorang pendeta. Jawab, berangkat atau apa? Jujur loh ya, Tuhan tahu isi hati lo ya. Lo ini sudah betul tidak saudara? Oke. Kembali yang pertama tadi, Abraham sudah kenal gak dengan yang punya suara itu? Nah itu kan luar biasa. Lo betul gak? Itu kan luar biasa. Kita saja yang kenal masih mikir-mikir, karena ngajak keluarga ini loh. Dan bisnis yang sudah mapan tiba-tiba ditinggal semua. Maka itu bagaimanapun hebatnya kekristenan kita, sebelum Yahweh Tuhan melihat ada ketaatan itu di hati saudara, maka maaf, jangan merasa hebat dulu jadi orang Kristen. Karena ini konsep yang luar biasa. Bayangkan, sudah sejelas itu, nggak kenal siapa yang ngajak ngomong, berangkat. Maaf dalam tanda kutip. Dalam kondisi seperti itu pun, maaf ya dalam tanda kutip, Yahweh Tuhan masih belum percaya 100%. Apakah Abraham yang sudah menjadi nama Abraham ini bisa berserah? Maka itu yang paling fatal ketika Ishak diminta. Ayo jujur. Ya, Tuhan gak marah sih. Kalau misalnya hari ini saudara jawab yang tidak tadi, Tuhan gak marah. Tapi saudara yang menjawab tidak nanti ini, jujurlah kepada Papa di surga. Bilang, Papa, hari ini aku belum bisa jawab iya, tapi tolong aku bersama keluargaku, jangan sendiri loh, bersama keluargaku, untuk aku bisa sampai kepada ujian nenek moyang imanku. Mau gak saudara? Berani gak doa seperti itu? Ini loh saudara, kekristenan kita itu yang luar biasa. Kita harus sampai kepada taraf ini. Oke, saya mau terbuka dengan Papa di surga. Nah, kalau saya itu mau pelayanan apa saja, saya cuma nyerah. Papa, apa yang Papa mau sampaikan kepada kami hari ini? Nanti bisa bicara lewat apa saja. Nah tadi sampai saya duduk gendong Justin tadi, saya belum tahu mau ngomong apa, saya rileks saja. Ketika lagu berdaulat, keluar firman ini. Apa kata lain berdaulat? Salah, bukan berkuasa. Berdaulat itu lebih dari berkuasa. Tolong saya, apa kata lain berdaulat? Karena terus terang ya, saya pernah meneliti 98% orang Kristen termasuk pendeta sulit mengerti kata berdaulat. Jujur, iya atau tidak? Kita ngerti kata itu, tapi ketika kita mau mengungkapkan dengan ekspresi, itu sulit, bukan berkuasa. Berdaulat itu kata lain adalah berserah mutlak, total, diapa-apakan mau. Katakan amin. Kita melihat di Alkitab, kalau Maria tidak menghormati kedaulatan Tuhan, tidak mungkin dia ditunjuk oleh Yahweh untuk melahirkan Yesus. Kenapa? Kalau saya berkata ya, kenapa? Ayo Maria bisa menyerah pada kedaulatan Tuhan. Kalau tidak, dia nggak mungkin akan berani melahirkan Yesus. Ayo, susah benar. Berserah bukan itu. Oke, saya pakai hukum zaman itu, beda dengan zaman sekarang. Masih ingat hukum zaman Maria hidup? Ada orang hamil tanpa menikah, apa hukumnya? Mati. Nah, kalau Maria tidak menyerah pada kedaulatan Tuhan, dia nolak. Maka itu bayangkan, kalau Yahweh Tuhan tidak membaca isi hati Maria, maka pesannya begini, Gabriel, kamu ke dunia sekarang, ke Israel, cari gadis yang mau hamil sebelum menikah. Renungkan, kalau Yahweh Tuhan cuma pesan begitu kepada Gabriel, jawab baik-baik pertanyaan saya,
Kira-kira Gabriel butuh berapa tahun untuk pulang pergi surga dunia? Hei gadis, siapa mau hamil sebelum menikah? Ayo, siapa mau? Ngerti nggak pertanyaan saya ini? Kira-kira Gabriel perlu berapa waktu untuk bolak-balik? Iya, kenapa Gabriel bolak-balik kalau Yahweh Tuhan nggak nunjuk satu orang? Karena nggak ada yang mau. Risikonya mati tadi itu. Lalu mengapa Gabriel cuma sekali turun langsung balik berhasil? Karena surga membaca hati Maria yang menyerah pada kedaulatan Tuhan. Nah, saya akan gabungkan ini antara Abram dengan Maria. Dua pribadi ini percaya dan tunduk mutlak kepada otoritas dan kehendak Tuhan. Maka itu lagi sekali jujur, tapi nggak bisa lewat mulut, karena mulut kita dengan hati kita bisa beda atau sama terus. Jawab, hati kita dan mulut kita selalu sama atau bisa beda? Salah, sering beda, bukan cuma bisa. Itu jawabannya tepat lah saudara. Lu betul tidak? Mulut kita dan hati kita sering beda. Ini rahasia luar biasa. Lagi sekali kalau saudara tersinggung dengan kebenaran ini, keroyok ririn, bukan salah saya. Karena dia yang milih lagu berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Itu luar biasa. Maaf, saya langsung nembak pada ultimatum. Selama masih ada hamba Tuhan ataupun orang Kristen yang merasa hidupnya sering atau sesekali diganggu setan, nggak usah pakai doa puasa untuk ngusir setan itu. Saya mau katakan, ini bukan penghakiman tapi kebenaran. Saya ulangi lagi, selama masih ada orang Kristen sehebat apa Kristennya, dan ada hamba Tuhan sehebat apa kehamba Tuhanannya, tapi masih bisa diganggu oleh setan, itulah tanda bahwa dia belum tunduk pada kedaulatan Tuhan. Setan tidak akan pernah, bukan cuma menyentuh, angkat telunjuknya saja untuk mendakwa orang benar yang hidupnya seperti Abram dan seperti Maria, maka setan gak berani. Sehingga angkat telunjuk saja gak berani, apalagi nyentuh. Sebab orang Kristen dan hamba Tuhan yang hidupnya tunduk pada kedaulatan Tuhan mutlak, artinya disuruh apa saja tidak pernah mikir, bukan cuma bantal. Kalau bantal jelas salah, ini mikir enggak. Kata berdaulat itu ya, bukan ketika ya tapi. Enggak, saudara, awas, masih ya terus tapi. Ngerti? Ini loh yang dicari oleh Bapak. Mutlak. Tahu kata mutlak? Beda dengan harus. Mutlak taat. Maka itu gini. Ini saya cuma ngomong, jangan takut. Ini bukan Tuhan saya yang ngomong. Misalnya Tuhan ngomong, berikan rumahmu pada si A. Ini contoh. Saya nggak minta jawaban saudara, Tuhan yang tahu dalam hati. Saudara kan jawab apa? Stop, jangan goyang bibirnya. Stop, diam. Jujur. Kalau Yahweh Tuhan minta rumah saudara, jujur dalam hati, apa jawaban saudara? Ingat ya, saya berikan dua tadi. Abram dipanggil pergi, belum kenal, dia berangkat. Buat saya itu sudah hebat. Tapi Yahweh Tuhan masih kurang percaya. Setelah jadi Abraham, dia minta anaknya. Saudara, di situ kita menemukan sebuah hukum yang ambigu. Tahu kata ambigu? Yang membingungkan. Tapi jangan salahkan Tuhan. Saya melihat begini. Ketika Abraham menyerahkan Ishak, itu sekali-kalinya Yahweh Tuhan tidak marah kepada Abraham walaupun dia melanggar firman-Nya. Siapa bisa menemukan di bagian apa Abraham melanggar firman-Nya ketika Ishak diserahkan? Kalau saudara bisa dapat,
Itu kebenaran yang luar biasa. Ayo saya tanya lagi, pertanyaannya jelas tidak? Ketika Abraham menyerahkan Ishak, ternyata dia melanggar firman. Dalam hal apa? Abraham melanggar firman, jelas melanggar, dan Tuhan Yahweh tidak menegur sedikit pun, bahkan setuju dengan pelanggaran itu. Itu yang saya kaget. Tidak diskusi dengan Sarah. Betul tidak? Padahal hukum firman berkata, suami istri itu satu. Ini yang membuat saya kaget. Mengapa Yahweh tidak menghukum Abraham? Dia melanggar firman. Seorang suami apa harus bersatu dengan istrinya. Saya menangis ketika Roh Kudus memberi saya pewahyuan itu. Karena Yahweh Tuhan maklum. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kalau hari itu Abraham berunding dengan Sarah, terjadi apa, saudara? Perang dunia keempat. Betul, kenapa? Ayo cepat, kalau semua kita ini Sarah. Saya bisa bayangkan saat itu Sarah pasti akan bergulat, pukul-pukulan dengan Abraham. Enak sekali kamu beri anak itu, aku yang mengandung. Dan kamu ingat, Bram, waktu aku mengandung, tetangga-tetangga itu ngolok aku. Nenek gak tahu diri, sudah nenek hamil lagi. Lu pernah mikir gak? Lu jawab. Lu betul gak? Ayo kalau ada nenek hamil, itu kan nenek gak tahu diri, betul. Lu ya atau tidak? Coba jawab. Sarah bisa ngomong yang macam-macam. Aku yang susah payah mengandung dia. Kamu tahu waktu kau melahirkan, untuk ngeden itu umur segini nih, bagaimana ngedennya? Lu ngerti gak? Maka itu kalau baca Alkitab minta Roh Kudus menghidupkan. Jadi waktu itu saya belajar itu, saya dijadikan Sarah. Nenek-nenek ngeten itu kan susah sekali. Loh, ayo katakan dia, gak usah ragu-ragu lah. Kenapa? Suruh seperti gak percaya. Sarah bisa ribut besar. Saudara, di situ saya kagum pada Yahweh Tuhan. Ketika Abraham berserah penuh pada kedaulatan. Oke, kita buka kitab Bilangan. Saya akan tunjukkan 2 kitab di dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan kedaulatan ini. Bilangan 9 mulai 15. Pada hari didirikan kemah suci itu, maka awan menutupi kemah suci, kemah hukum Tuhan. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Nah, ini kata yang jelas tentang kedaulatan di pasal 9 kitab Bilangan mulai ayat yang ke-18. Atas titah Yahweh orang Israel berangkat, dan atas titah Yahweh juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Yahweh, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya, ini mulai menarik. 20, 21, 22 ini menarik untuk kita pelajari. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas apa? Titah Yahweh mereka berkemah, dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas, baca, titah Yahweh mereka berkemah, dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Yahweh menurut titah Yahweh dengan perantaraan Musa. Di sini kita melihat kedaulatan. Saudara, saya tanya, kedaulatan Tuhan bisa dipengaruhi enggak oleh doa seseorang? Tidak.
Tapi diskusi kalau kita bisa mengajukan hukum-hukum itu. Saya beri contoh gini tentang kata kedaulatan, agak sulit. Tidak semua saudara pernah ke Amerika dan tidak pernah saudara pernah urus visa ke Amerika. Ngurus visa ke Amerika itu sulitnya luar biasa, apalagi paspor Indonesia. Sangat tidak dipercaya. Ya. Nah, siapa pernah dengar ada teman saudara mau niat salah ke Amerika dan dia dapat visa? Tapi ada orang yang saudara kenal mau benar-benar ke sana tapi nggak dapat. Ngerti nggak ceritanya? Ada yang pernah dengar itu? Itu namanya kedaulatan kedutaan Amerika. Bisa dipengaruhi nggak? Kita usul, tolonglah berikan dia visa. Dia itu baik loh. Dia itu nggak macam-macam nanti ke Amerika. Bisa nggak terpengaruh? Lalu diberi, bisa tidak? Nggak bisa. Itu kedaulatan. Oke, siapa pernah dengar ada orang Indonesia sudah dapat visa, ternyata kedaulatan belum selesai. Ada berapa banyak orang sudah dapat visa, sudah terbang sampai Amerika. Begitu sampai imigrasi disuruh pulang. Pernah dengar nggak cerita itu? Nah, kan aneh. Kenapa? Bahkan berapa kali orang yang sudah apply visa, sudah bayar sekian jutaan sekarang mahal, ditolak, bertanya dimarahin. Betul, pernah dengar nggak cerita itu? Nah, itu yang namanya kedaulatan, saudara. Itu mutlak keputusan masing-masing negara. Maka itu masing-masing negara kalau kedaulatannya diinjak-injak pasti marah, dan itu perang. Nah, Papa dan saudara punya kedaulatan. Oke, saya selesaikan dulu bilangan 9. Atas titah Yahweh, kumpulkan kata-kata itu. Yang kita mau pelajari ayat yang ke-21. Kembali. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Saya tanya, siapa pernah membayangkan camping 40 tahun? Nah, saya tanya, coba bayangkan. Dan harus pindah-pindah. Jawab. Bisa tidak? Loh, capek enggak? Capek. Jalan, sore, awan berhenti. Semiskin-miskinnya orang, pasang tenda, lipat tenda, susah atau gampang? Sore, awan diam. Lalu buka tenda. Bayangkan jalan kaki loh. Betul? Bawa barang, ada anak kecil, ada ternak. Bisa bayangkan kaki pegel, pinggang juga, aduh capek semua. Baru selesai beres-beres sekian jam, kemah dipasang. Mereka pasang api, tidur. Pagi-pagi awannya goyang lagi. Betul nggak ayat 21 itu? Protes? Loh, berani protes nggak? Tuhan tolonglah Tuhan, sabar dulu 2 jam lagi, tidurnya belum cukup. Kedaulatannya bagaimana? Ini loh saudara, yang kita harus belajar. Bukan Tuhan diktator, tidak. Jangan salah ngerti. Luar biasa. Mereka harus pergi atau tidak? Cari sendiri penyebabnya. Kalau mereka ada yang melawan atas kedaulatan itu, dan mereka sengaja tinggal dan bilang, tolong jangan pergi dulu, aku tunggu di sini satu keluarga. Mati sudah. Gak ada awan, berarti panas. Karena suhu padang gurun itu ekstrim. Betul enggak? Siang bisa panas sampai sekian puluh derajat, malam bisa dingin. Kalau bahasa Jawa bilang meletek. Tahu kata meletek? Yang enggak Jawa, minta maaf saya enggak bisa menerangkan. Betul? Panas dingin. Terus nggak ada air. Kalau nggak ada awan, nggak ada air di situ. Betul tidak? Dan lebih celaka lagi, nggak ada mana. Maka itu yang berani melawan kedaulatan mati. Pokoknya hidup harus nurut, katakan amin. Kitab Yunus, dengan cepat. Kitab Yunus. Wah, ini menarik lagi. Kita belajar. Pasal 1 ayat yang ke-17. Nah, kata ini dominan dalam kitab Yunus. Ya, langsung saja pasal 1 ayat 17. Maka atas apa? Penentuan Yahweh, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus.
Baca baik-baik. Apa bedanya menelan dan memakan? Ayo cepat, bedanya apa? Oh, ini luar biasa papa kita itu. Salah order habis. Ngerti maksudnya? Ini luar biasa. Ayo, apa bedanya menelan dan memakan? Cepat. Iya, betul. Kalau Tuhan salah makan ikan itu, Yunus lembut, saudara. Karena dikunyah dia. Maka itu papa kita itu sangat spesifik dan teliti. Enggak boleh ada yang salah. Begitulah kalau kita baca, kita perhatikan. Maka atas penentuan Yahweh datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kita kembangkan lagi. Maka itu yang belum pernah jadi guru sekolah minggu, jadilah guru sekolah minggu. Maka saudara akan pintar melayani firman Tuhan. Saya itu sebelum jadi hamba Tuhan, saya jadi guru sekolah minggu dulu 13 tahun sudah. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak supaya kamu masuk surga. Itu ayat saya pegang sampai hari ini. Mengapa Tuhan Yesus gak ngomong begini, belajarlah dari pendeta supaya masuk surga? Malah gak masuk surga. Pendeta banyak politiknya, saudara. Katakan amin. Serius. Anak kecil itu polos, betul gak? Ya, tolong Pak Gembala, ini cara saya. Saya jadi guru sekolah minggu 13 tahun. Saya jadi gembala hampir 16 tahun, hampir. Nah, salah satu cara saya menggembalakan waktu itu, saya itu buat kuesioner, pertanyaan untuk menilai anggota jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya itu hidup keluarganya harmonis atau tidak. Nah, salah satu pertanyaannya, papa mamamu dalam sebulan itu berapa kali bertengkar? Anak kecil itu jujur. Jangan tanya papa mamanya, bohong. Itu pengalaman saya jadi gembala. Nah, anak-anak itu sempat dimarahi papa mamanya. Ada yang berani. Kalau papa mama marah dan ngajar saya, alah saya ngomong om Daniel, gue takut mereka. Serius saudara. Nah, karena anak-anak itu rindu papa mamanya harmonis. Anak-anak gak suka kalau papa mamanya rajin bertengkar. Rajin kok bertengkar. Tapi ada bukan keluarga seperti itu. Nah, anak-anak itu jujur. Banyak rahasia firman yang saya terima dari Roh Kudus ketika saya kumpul anak-anak, saudara. Oh, saya bisa cerita banyak. Nanti kalau sempat ada waktunya. Dan ini ayat ini luar biasa. Anak-anak kritis enggak? Sangat kritis. Maka itu kalau kumpul mereka, pertanyaan muncul. Salah satu contoh saya bilang ini. Hari itu saya menyampaikan kebenaran tentang hubungan Nuh dengan Tuhan. Hubungan, jadi nggak cuma cerita betapa dekatnya Nuh dengan Tuhan. Waktu itu anak-anak belum ada kapal, jangki kapal, getek aja nggak ada. Tau getek? Bahasa Indonesia getek itu apa ya? Rakit, ya. Rakit tahu toh? Yang cuma apa tuh batang pisang atau kayu diikat jadi satu. Zaman itu pokoknya alat transportasi air itu belum ada. Karena begitu dekatnya Nuh dengan Tuhan, anak-anak Nuh itu taat dan dibuatlah kapal itu. Nuh diberi gambar oleh Tuhan. Wah, saya ngomong dengan serius. Tiba-tiba mereka nyeletuk, Om, kalau Tuhan gambar pakai kertas apa? Nah, ini masalahnya. Jadi buat saya anak-anak itu dosen, saudara. Maka itu kalau ada papa mama berani kurang ajar dengan dosen, enggak lulus. Serius. Maka itu saya mengajar, kalau orang tua ribut dengan anak-anak, yang disalahkan pasti si tua, bukan si kecil. Kenapa? Gara-gara firman itu belajarlah kepada anak-anak. Dengar ya papa mama, ini konsep yang saya terima. Waktu saya ngajar di banyak kelompok yang bukan Kristen, masalah orang tua anak, mereka kaget. Dan mereka selalu tanya, Bapak baca buku apa? Kenapa bisa begitu? Nah saudara, ketika anak-anak itu kita anggap salah, firman itu muncul. Dengar, ini yang saya dapat dari Roh Kudus. Kalau ada orang tua sering marah pada anaknya, berapa kali papa mama bicara pada kamu, kenapa kamu gak ngerti?
Nah, Arya, kalau kamu dengar papa mau ngomong gitu, dengar opa ngomong ya. Kalau ada anak-anak dengar, katakan kalimat ini. Antara orang tua dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa? Coba jawab. Ayo jawab. Saya nggak suruh saudara tertawa. Jawab. Ayo, antara orang tua dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa? Cepat. Ngerti maksud? Nah, kalau begitu siapa yang harus ngertiin siapa? Ya itu rahasianya. Jadi 100% kalau orang tua bermasalah dengan anak, yang salah pas orang tua. Anak-anak tidak bisa kita paksa untuk ngerti kita, karena mereka belum pernah seumur kita. Ini dahsyat. Jadi gini, kalau ada satu keluarga mau diganti, nah itu loh, makanya saya bilang tadi, tapi saya tahu lebih tahu dulu daripada kamu. Ya udah cepat mati, ganti, ayo. Saya kasih tahu dari tadi nggak percaya. Udah, apa yang salah? Ya, oke. Sabar ya, sabar. Udah, kok belum nyala tapi? Lampunya merah nggak perlu nyala? Nggak perlu? Oh saya lanjutkan supaya saudara dengar ini baik-baik. Ibu, lu jangan keluar bu. Sampai ini, ibu-ibu, situ masuk situ aja. Ke ruangan anak-anak aja ya, nggak dengar nanti putus. Jadi gini, kalau ada papa mama punya 4 anak. Anak pertama umur 12, anak kedua umur 8, anak ketiga umur 6, anak keempat umur 4. Nah, ini kebenaran saya terima dari Tuhan Yesus. Belajarlah kepada anak. 1 tahun dalam kuliah itu berapa semester? Ayo masuk lupa. 2 semester. Tadi anaknya keluarga ini 4. Umurnya nyatet gak? Jadi kalau ditotal umur mereka 4 berapa tahun? 30. Berarti orang tua ini kuliah berapa semester dari 4 dosen ini? Loh ini cara ngitung cepat. 60. Kalau belum pintar harus punya anak ke-5. Oh enggak, amin. Lo ngerti maksud saya ngitungnya itu? Dikirim 4 dosen kuliah 60 semester masih belum pinter, harus minta tambah 1 dosen lagi. Ngerti maksudnya? Dengar prinsip yang saya terima dari Roh Kudus. Menjadi dokter perlu kuliah, menjadi arsitek perlu kuliah, menjadi manajer perlu kuliah manajemen. Menjadi orang tua kuliahnya harus dengan anak-anak jadi dosennya. Jangan cari universitas yang punya fakultas orang tua, nggak ada di dunia. Amin. Maka itu kata itu dahsyat. Oh, lewat kalimat pendek firman belajarlah kepada anak-anak. Saya menemukan rahasia luar biasa, dahsyat. Setuju kan kebenaran ini? Nah, akhirnya saya kalau diminta anak-anak sebuah kasus seperti itu, ada banyak, saya nggak ada waktu. Saya bilang, anak-anak, walaupun saya panggil anak-anak, tapi baca itu dosen saya hormat. Minggu depan om jawab, minggu ini akan belajar kertas apa yang dipakai Tuhan gambar kapal itu. Selasa saya mulai tanya teman-teman saya, guru-guru, saya malah disalahkan. Maka itu kalau ngomong hati-hati, mereka itu kritis. Ya nggak ditolong malah disalahkan. Sudah Kemis ini, sudah Jumat, saya stres. Minggu ujian, ini kertas apa ini? Nah itu sikap saya kalau anak-anak beri saya soal serius. Orang tua hebat, lihat. 4 anak kandung, berarti dari satu mama papa bukan? Sifatnya mendidiknya sama atau beda? Beda. Nah itulah dosen yang luar biasa. Sungguh kalau semua manusia di dunia menggunakan firman itu, belajarlah kepada anak-anak, dunia gak akan pernah punya masalah. Karena setiap anak itu punya kelebihan yang berbeda dengan anak yang lain. Nah kelebihan mereka itu memenuhi kekurangan kita orang tua. Cuma seringkali kita sombong, merasa pintar, hebat. Tidak. Hormati para dosen. Maka itu besok pagi kalau bangun sapa Prof, selamat pagi. Hari ini kita belajar apa?
Loh serius? Oh, kalau saya menghormati dosen, cepet pinter, cepet lulus. Ariel, selamat. Besok ngajar ya. Belajar. Akhirnya hari Sabtu saya dapat jawaban. Begini jawabannya. Apa saja itu iman yang Tuhan berikan, dan ternyata betul. Apa saja pertanyaan yang saudara temukan di dunia, apa saja, percayalah jawabannya ada di Alkitab. Itu saya kagum. Saya nyimpang dikit ya, supaya yang senang belajar itu tahu, yang gak senang belajar rugi. Gitu aja. Dunia ini kan dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Betul tidak? Dari ilmu pengetahuan muncul teknologi. Nah, ada satu hukum yang dipakai oleh para saintis, para ahli ilmu pengetahuan, apa saja. Siapapun menemukan sesuatu itu berhak. Tapi yang menentukan penemuan ini otentik, asli, jiplak, plagiat atau tidak, itu jurnal. Ngerti maksudnya? Nah, di dunia ini ada lembaga yang menyimpan semua data tentang penemuan-penemuan dari zaman kuno dulu. Bersyukur dengan Google yang gak perlu repot-repot. Dulu kalau ada, sebelum ada Google, kalau orang menemukan sesuatu itu tunggu bertahun-tahun. Lembaga internasional itu membuktikan bahwa ini asli, tidak jiplak. Karena harus melihat satu persatu, lembarannya begitu banyak. Setelah ada Google, sekian detik selesai, klik saja. Nah, apabila literatur tertua yang tersusun di jurnal itu, misalnya ya, Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pada abad yang ke-20 awal. Oke? Nah, ternyata sebelum dia ada yang menemukan. Ketika dibongkar arkeologi, membongkar apa-apa, ya ada yang menemukan. Maka yang penemuan tertulis tertua itu geser, dia gugur. Saya harap ngerti ya. Maka penemuan literatur tertua yang baru ini masuk ke situ. Begini yang saya temukan. Saya merinding kalau ngomongin. Papa engkau hebat. Makin hari jurnal itu menunjuk bahwa penemuan-penemuan yang ada di dunia, literatur tertuanya itu Alkitab. Katakan amin. Dan apa yang ditulis Alkitab sampai hari ini belum ada yang menggugurkan. Belum ada. Itu dahsyat, saudara. Luar biasa. Salah satu contoh, literatur tertua yang mengatakan suatu hari kutub itu akan cair. Bingung bukan? Itu Wahyu 21. Orang kaget. Padahal kutub cair baru 40 tahun terakhir ini orang diskusi. Alkitab menuliskan di Wahyu 21. Saya nggak ada waktu untuk membahas itu. Oke, saya percepat. Apa jadinya kalau dunia nggak ada sanitasi? Ayo cepat sanitasi. Apa itu sanitasi? Pembuangan. Penting tidak untuk manusia? Sangat penting. Kalau nggak ada sanitasi, nggak higienis hidup. Bukan cuma kotor, jumlah manusia sudah punah karena penyakit disentri, kolera, wabah, tipes, semuanya kena. Nah, hukum sanitasi literatur tertua itu Ulangan 23 ayat 12-13. Buka, saudara. Itu mengherankan sekali. Ulangan 23, maka itu cintai Alkitab. Saya itu makin hari, saudara, belajar, membaca buku. Wah, Alkitab ini luar biasa. Maaf ya, saya sudah 15 tahun nggak pernah baca buku rohani lagi. Ngeri buku rohani itu, saudara. Saya baca buku pengetahuan. Maka itu yang hobinya nonton sinetron bertobat. Enggak malah pintar, malah goblok kamu. Catat itu Bapak. Nontonlah National Geographic, Discovery Channel. Katakan amin. Awas ya, mama-mama yang nonton sinetron. Awas. Lu serius saya ngomong ini?
Saya itu benci dengan sinetron Indonesia. Barang begitu ditonton. Ingat, sinetron isinya cuma 3. Selingkuh, kawin cerai, melotot. Betul tidak? Apanya mau dipelajari, goblok? Sudah goblok, tambah goblok, kamu nonton barang begituan. Orang yang hobinya nonton sinetron pasti hobinya nonton gosip. Yang silet, apalagi saya nggak hafal namanya, itu lebih goblok double. Ngapain nonton barang begituan? Saya berkata bertobat. Itu merusak hidup sudah, merusak. Pilih yang benar supaya tidak mengotori matamu, otakmu, hatimu dan semua. Maaf saya berkata kasar. Nah ini bukti. Maka itu kalau saya ngajar, saya nggak bisa khotbah. Saya nggak khotbah, saya ini ngajar. Karena Alkitab makin hari makin terbukti dia satu-satunya jawaban atas semuanya ini. Udah ketemu ulangan? Ayo. Di luar perkemahanmu cepat baca. Nggak ada ayatnya. Ayo baca. Di luar perkemahanmu apa? Nah, haruslah ada suatu tempat untuk kamu. Nah, kada hajat itu berak-berak. Dah, kata itu aja. Itu bahasa Melayu itu kada hajat itu. Ada tempat untuk berak. Ayat 13. Di antara alat-alatmu harus ada. Cepat, ada apa? Cukup kecil. Untuk apa? Nah, waktu berak gali tanah dulu. Kayak kucing terus tutup lagi gitu aja. Nah, jadi ini literatur tertua tentang sanitasi. Tidak ada literatur lebih tua dari ayat ini tentang orang berak, saudara. Bayangkan 40 tahun mereka mengembara di padang gurun, nggak sempat buat septic tank. Betul tidak? Kalau nggak ada ayat ini, mereka sudah mati kena kolera semua. Hebat bukan? Alkitab itu luar biasa. Betul saudara. Saya sampai papan kok hebat sekali. Sebut masalah hukum, kesehatan, makanan, politik, teknologi, komputer, pesawat, kimia, apa saja. Maka itu para pendeta yang khotbahnya cuma surga neraka saja, bertobat kamu. Ngerti kata ini? Lebih bagus jadi pendeta kamu, jadi penjual bakso lebih terhormat. Maaf saya ngomong kasar ini. Saya sampai khotbahnya cuma surga neraka akhir zaman, ditakut-takutin 66. Kayak Alkitab gak punya bahan lain saja kamu. Betul tidak? Masa khotbah nakut-nakutin orang terus? Segitu duit saja itu mata duitan betul. Betul nggak? Perpuluhan. Google itu nulis, cari di Google. Saya sampai tertawa. Google kamu hebat sekali. Perpuluhan itu hanya ditulis 30 kali di Alkitab, bukan 30 ayat. Catat 30 kali saja. Bagaimana pendeta bisa khotbah yang cuma 30 kali ditulis kalau dia nggak mata duitan? Tentang kekudusan itu ribuan kali. Tentang bertobat itu ribuan kali. Kenapa nggak khotbah yang itu? Ngerti sekarang? Tolong para hamba Tuhan dengarkan ini. Hebat. Nanti kalau saya lihat waktunya, kalau sempat saya beri kesempatan saudara menunjuk satu masalah. Nanti saya tunjukkan ayatnya di mana. Akhirnya profesor saya tundukkan. Saya bisa jawab hari Minggunya. Kertas apa yang Tuhan pakai gambar? Alkitab jawabannya. Ketika saya sudah putus asa, nggak tahu mau kemana lagi, saya nyerah. Roh Kudus dengan lembut, dan saya tahu dia senyum kepada saya karena saya panik besok mau ujian. Karena Sabtu malam sudah. Daniel, kamu baca Yohanes 8. Aku kan pernah melukis di tanah. Wah, saya bilang besok saya lulus. Saya baca ayat itu. Besok masuk kelas sekolah minggu. Walaupun saya panggil anak-anak, tapi itu profesor-profesor saya. Mendapat jawaban. Ternyata bukan kertas. Tuhan gambar di tanah. Terus ada mata anak-anak. Luar seneng. Saudara bantu kalau lihat ekspresi anak-anak itu. Tadi saya main dengan Ariel. Sampai mana ya bilang, Pak masih jauh balik papan. Tiba-tiba nyeletuk, kalau kamu nyanyi 3 kali kita sampai.
Dia nyanyi betul sudah. Lah saya tuh nggak tahu ini berapa jauhnya, saya nggak tahu. Akhirnya dia ngitung. Sudah 3 kali. Saya nyampe Balikpapan betul. Wah dia senang. Nah ini repotnya besok Pak Beni akan ditanya. Om Beni besok saya nyanyi berapa kali sampai Samarinda? Pak nggak tahu Ben urusanmu. Maka itu kalau kumpul anak-anak itu menyenangkan sekali. Jadi dia tanya, besok kalau saya sampai Samarinda nyanyinya berapa kali? Profesor mau ngasih ujian Ben, jawab dia nanti. Nah itulah dengan anak-anak menyenangkan sekali. Nah ayat 17 muncul begini, ini logika anak-anak. Kira-kira ikan itu punya nama atau tidak? No, ini pertanyaan anak-anak loh saudara. Ayo kau tahu namanya siapa? Ayo adik, siapa namamu? Kamu kelas berapa sekolah? Iya kamu? Iya, kelas berapa sekolah? 2 SMP. Kok sudah besar kok masih SMP? Enggak apa-apa. Oke, kamu kalau jawab punya nama, siapa namanya ikan itu? Nah ini pertanyaan bukan siapa nama ikan itu. Mengapa saya bisa berpikir ikan itu pasti punya nama? Siapa bisa jawab? Kok susah bener? Maka itulah kembali jadi anak-anak lah supaya pinter. Begini logika anak-anak yang muncul. Kalau Yahweh hanya panggil ikan besar, berapa juta yang datang? Lu di laut banyak ikan besar gak? Nah, makanya itu ada namanya. Saya nggak tahu siapa. Pasti bukan Roni. Jadi ketika ikan besar dipanggil dengan namanya, yang datang ya satu. Nah kalau cuma ikan besar, Yunus dididili. Tahu kata dididili? Nah itu bahasa Jawa lagi. Hebat. Terus pasal 2 ayat yang ke-10. Tidak ada kata atas apa tadi penentuan, tapi jelas. Ini doanya Yunus di pasal 2 ayat 10. Lalu bagaimana? Berfirmanlah Yahweh kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ayo, apa yang kita pelajari dari ayat ini? Soal kedaulatan. Cepat. Apa yang kita pelajari soal kedaulatan Yahweh di ayat ini? Muntahkan, bukan muntahkannya. Apa Aryan? Apa? Mantra. Berserah. Hebat. Perhatikan kata Yahweh berfirman. Maka itu kalau saudara Kristen sejak sepinggan belum dibangun, tapi nggak mau nurut, belajarlah kepada ikan itu. Kok nggak amin? Nah, betul tidak? Ikan saja nurut mendengar firman Tuhan. Kalau kita nggak mau nurut, nggak mau tunduk pada kedaulatan Tuhan, malu kita. Ayo, ikan itu bisa protes nggak? Kok aku makan nggak kenyang-kenyang ya? 3 hari loh sudah menelan itu kok nggak kenyang-kenyang? Ya karena nggak dikunyah. Hebat sekali. Disuruh muntahkan, dia berangkat. Pasal 3, cepat. Ya, saya mau tanya kepada saudara, siapa yang masih percaya Yunus itu nabi yang tidak taat? Betul? Salah. Dia nabi kurang ajar. Bukan tidak taat. Nah ini rahasianya saya belum tahu. Di mana kurang ajarnya? Saudara baca, ya. Gini, nggak usah baca ya, nanti apa itu semua kita tahu. Ayat terakhir. Ketika Tuhan melihat perbuatan mereka itu, perbuatan apa? Ayo, apa yang mereka perbuat? Bangsa itu, raja bersama rakyat Niniwe itu ngapain? Cepat, menyesal, bertobat, berpuasa. Ketika Tuhan melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka bertobat, berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan Tuhan pun bagaimana? Tidak jadi menghukum. Nah lihat ayat 1 pasal 4. Ini loh kurang ajarnya Yunus. Tetapi hal itu bagaimana? Sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu Yunus, nah, ada orang bertobat kok malah marah. Kurang ajar nggak dia itu? Nah, saudara rahasianya. Berapa banyak tahun yang lalu? Saya nggak ingat.
ketika Asyur, itu negeri ibu kota Niniwe, menyerbu Yerusalem, ternyata ada om kakek siapa keluarga Yunus yang mati dibunuh oleh orang Niniwe. Nah, ketika Tuhan tahu Yunus ini masih sakit hati, maka itu Tuhan nyuruh dia ke Niniwe untuk menobatkan. Nah, Yunus nggak mau. Nggak maunya bagaimana? Lihat ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Yahweh, katanya. Lihat ini kurang ajar di sini. Ya Yahweh, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Kurang ajar enggak? Gara-gara Yunus itu kenal Yahweh Tuhannya itu sangat berbelas kasihan. Kalau ada orang nangis dia nggak tahan. Itu yang buat dia marah, nggak mau ke Niniwe, dia maunya ke Tarsis. Karena Yunus nggak mau lihat mereka bertobat dan diselamatkan. Maka itu yang menganggap dia nggak taat, ubah konsepnya. Ini kurang ajar. Betul tidak? Dia nggak suka. Karena aku sudah ngomong dulu. Ayo jujur, kalau Yunus khotbah dengan hati dongkol, yang mengharapkan bukan selamat tapi hukuman, jawab baik-baik. Kira-kira Yunus khotbahnya sepenuh hati atau tidak? Ayo peragakan. Ariel jawab tidak. Ayo peragakan kalau orang khotbah setengah hati itu suaranya pelan atau kencang. Nah, ini lo kurang ajar. Jadi ngomong ini, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Kalau enggak terhukum, bertobatlah kamu. Kira-kira gitu enggak sih? Nah, dengerin rekan-rekan pendeta, yang khotbah setengah hati aja negara bertobat, masa yang khotbah sungguh-sungguh ada yang bertobat? Ngerti tidak ini? Ngerti. Maka itu banyak gereja ngawur sekarang. Kita tidak menyampaikan kasih itu. Lanjut. Jadi sekarang ya Yahweh, ayat 3. Cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Aduh, kalau Tuhan itu orang Madura, tanya jangan tersinggung ya. Atau orang Batak lah. Ngerti nggak pertanyaan saya? Ayo, kalau Tuhan kayak saudara, doa ini gimana? Kabulkan. Dia minta mati saudara, karena dia nggak rela mereka diampuni. Bayangkan nabi yang satu ini. Tetapi firman Yahweh, layakkah engkau marah? Belum selesai. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggallah di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya. Apa? Baca. Artinya apa? Menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Artinya apa? Kurang ajar. Dia masih berharap kota itu dihukum, maka itu dia lari jauh-jauh. Terjemahannya berkata dan naik bukit. Kalau ada tsunami selamat duluan, itu maksudnya. Kurang ajar betul. Bayangkan saudara. Jadi sambil marah masih mengharapkan Tuhan menghukum Niniwe. Jahat Nabi. Tapi mulai ayat 7 terjadi begini. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ulat yang menggerek pohon carak itu sehingga layu. Segera setelah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan bertiup angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Mas ngomong mati lagi. Kiranya lebih baik aku mati daripada hidup. Berfirmanlah Tuhan kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya laku marah sampai mati. Wih, berani sekali ini. Aduh, ini kurang ajar betul nih satu enam. Lalu Tuhan berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun kau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan yang binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dan seterusnya. Kita menemukan dua kata penting dari dua kitab ini, Bilangan dan Yunus.
Bilangan 9 menulis atas titah Yahweh. Yunus menulis atas penentuan Yahweh. Tanyakan hidup saudara. Saudara belanja, shopping, jalan-jalan, itu atas kedaulatan siapa? Semua. Siapa harian? Kedaulatan siapa? Yesus. Masa gak malu sama anak kecil ini yang tua-tua? Dia jawab sendiri loh. Dia malam berenang sama opa ya. Saudara, bagian terakhir Kisah Rasul 20. Cepat. Kisah Rasul 20 saya akan selesaikan dengan kunci yang hebat. Kisah Rasul 20. Ini perpisahan Paulus dengan penatua Efesus. Sangat mengharukan. Ayat 22 mulai. Ayat 22. Tetapi sekarang. Kapan? Loh, saya tanya kapan? Enggak, jangan tanya itu. Tapi kapan? Sekarang. Loh, yang lain jawab. Kapan? Sekarang. Kalau dibaca besok? Nah, 10 tahun akan datang? Berarti berlaku setiap hari firman ini. Itu maksud saya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Saya mau tambahkan satu kata penting di ayat ini. Dan aku tidak mau tahu. Apa arti sebuah kalimat kalau ada kata aku tidak mau tahu? Itu sesungguhnya dia tahu atau tidak? Tahu. Tapi nggak mau tahu. Paulus tahu bahwa penjara dan sengsara menunggu dia kalau ke Yerusalem. Tapi dia tidak mau tahu. Untuk bisa menundukkan diri pada kedaulatan Tuhan, hanya ada satu kunci. Saudara jadi tawanan siapa? Saya beri contoh. Jawab pertanyaan saya. Kalau saudara dan saya menjadi tawanan uang, itu artinya? Ayo coba jawab. Artinya apa? Kalau kita jadi tawanan uang, artinya? Kalau jadi tawanan istri, woi, istri yang berkuasa hebat ya Maria lah kamu. Kalau jadi tawanan mertua, gitu ya. Maaf saudara, jujur, jangan jawab lewat mulut. Tuhan tahu hati. Sampai detik ini kita jadi tawanan siapa? Ada pendeta, ada orang Kristen aktif pelayanan jadi tawanan kekhawatiran, tawanan percabulan. Kira-kira atau tidak? Maka itu sebelum kita tinggalkan tempat ini, masing-masing harus jujur. Aku jadi tawanan siapa? Siapa yang menawan kita? Kepada dialah kita tunduk pada kedaulatannya. Katakan amin. Aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Semua hidup kita pakai untuk apa? Kalau untuk Injil, terpujilah Tuhan. Ayat terakhir Efesus pasal 3. Sampai kita bisa hidup pada kedaulatan Tuhan. Perhatikan 3 kata kerja penting ini saudara. Di Efesus 3. Efesus pasal 3. Saya akan baca mulai ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan siapa? Segala orang kudus. Satu, dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Satu, memahami. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Yang kedua, mengenal. Menurut saudara, mana yang lebih dalam antara memahami dan mengenal? Jelas mengenal. Dalam pikiran saya, kalau sudah bisa mengenal kasih yang sulit dikenal itu,
Harusnya kita sudah hebat atau belum? Jawab, sudah hebat atau belum? Sudah. Tapi belum. Karena ada yang ketiga. Lihat ayat ini. Aku berdoa. Sebelum saya uraikan yang ketiga, jujur, selama saudara menjadi hamba Tuhan dan menjadi orang Kristen, pernah tidak mendoakan supaya kita bisa memahami dan mengenal kasih yang sulit dimengerti itu? Jujur. Selama ini kalau kita berdoa, Tuhan aku perlu mobil, Tuhan utangku belum lunas, Tuhan anakku mau sekolah, Tuhan aku ini sakit, mertuaku, semuanya. Betul tidak? Mulai hari ini ayo kita berubah, saudara. Ini perlu didoakan. Mengapa perlu didoakan? Karena ini sulit dipahami. Sudah sulit dipahami, sulit dikenali juga. Lalu yang ketiga, aku berdoa supaya kamu diapakan? Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Tadi anak saya Holong boleh ya Amang pinjam pertanyaan? Saya kenal dia dari tahun 90 waktu dia masih mahasiswa di Ambon. Waktu dia masih kuliah, kami sering pergi bersama-sama. Tapi lama dan baru berapa tahun, kira-kira ada 20 tahunan kita nggak pernah pergi. Baru 3 hari ini saya sama-sama satu tempat tidur ngomong. Perjalanan tadi lewat Bukit Soeharto. Saya tanya lagi, kamu belajar apa 3 hari ini pergi dengan aman? Satu kalimat. Coba kamu ngomong pertanyaan tadi. Menyerahkan itu loh, supaya akurat. Ingat gak pertanyaan? Menyerahkan. Yang kuat apa pertanyaan tadi? Ini penting supaya kita belajar. Masih belajar untuk apa? Menyerahkan. Ya, pakai mic sini supaya ini penting. Oh ya Pak. Ya. Bagaimana saya supaya dapat benar-benar berpikir bahwa saya terserah Tuhan. Dalam saya memiliki pikiran zero material thinking. Zero material thinking, kata itu yang saya kaget. Terima kasih. Maaf ya saudara, semua orang yang tahu saya ini kalau memberi, kalau Tuhan minta, itu sampai 0. Sampai yang di ATM gak usah diambil lagi. Serius. Kenapa saya bisa hidup seperti itu? Rumah, saya kalau Tuhan suruh beli rumah, saya beli. Dan selama saya hidup, 4 rumah saya ditipu pendeta, dijual tanpa saya tahu. Pendeta loh. Luar biasa bukan? Nah, dengar, Alkitab berkata bahwa kita ini bendahara atau pemilik? Coba jawab, kita ini bendahara atau pemilik? Nah, berarti yang punya duit siapa? Tuhan. Tapi prakteknya kita pemilik itu kurang ajar. Kok nggak amin? Amin kan dulu, nanti saya terangkan. Wih, terima kasih Ariel, kamu lagi aduh. Ketika pemilik minta uangnya dikeluarkan oleh bendahara, jujur, saudara jawab apa? Enggak, tahan, jujur. Maka itu ketika anak saya ini tanya, kenapa Amang bisa sampai zero material thinking? Sampai hari ini saudara, sejak saya belum menikah, rumah saya kamar almari nggak pernah dikunci. Saya nggak pernah takut maling masuk. Maling masuk ke rumah saya sambut baik-baik. Sebab cari jiwa itu susah, ini datang sendiri. Lo serius? Itu yang buat saya jadi seperti ini. Saya tunjukkan rahasianya nanti. Saudara, kenapa? Ayo, saya mau tanya kepada saudara. Apa bedanya camat dengan duta besar kalau kemasukan maling rumahnya? Ini penting. Iya, kalau camat bagaimana? Oke, duta besar dulu. Siapa tahu hukum internasional yang namanya immunity? Bagaimana kalau ada penjahat masuk ke halaman duta besar? Nggak boleh ditangkap. Nah, karena saya duta besar, menurut 2 Korintus 5 ayat 20, maka itu maling masuk jangan diusir. Kalau saudara ngusir, engkau camat, gitu saja. Lo gampang bukan cara berpikirnya. Lo betul nggak? Ayo, kalau belum tahu bukaan itu. Ada nggak itu? 2 Korintus 5:20. We are Christ ambassadors. Jadi kita ini duta besar bukan camat. Sungguh.
Waktu saya mau menikah, istri saya bingung-bingung, jadi nggak dikunci. Enggak, loh, nggak usah takut. Maling masuk ke rumah kami akan kecewa karena nggak ada barang berharga. Sudah. Maka itu nggak pernah takut. Saya mungkin satu-satunya pendeta di Indonesia yang berani menyerahkan ATM-nya kepada siapapun juga. Saya tidak pernah takut ATM saya dicuri orang. Dan sejak saya punya ATM sampai hari ini, PIN-nya sama, tanggal lahir saya, orang tahu. Kenapa saya berani menyerahkan ATM saya kepada orang lain? Cuma satu penyebabnya, karena sering gak ada isinya. Nah, yang isinya banyak gak mungkin berani menyerahkan, saudara. Loh, betul tidak? Itu orang-orang itu heran. Pergi aja sopir-sopir itu saya titipin. Kalau saya sibuk, sopir teman-teman saya, tolong, gak berani Pak, sudahlah. Sama dengan kalau saya ambil gimana Pak? Urusanmu dengan Tuhan, bukan uang saya kok. Serius. Tidak ada orang yang berani menyerahkan, nggak ada pendeta berani menyerahkan ATM-nya. Mungkin cuma saya di Indonesia. Serius. Maka itu kalau suami istri masih nggak jujur pada suami dan istrinya, tiap 2 jam PIN-mu diganti, nganggur apa? Karena takut dicolong oleh pasangannya. Nah, inilah rahasianya. Dengarkan baik-baik. Tolong jawabannya dari sini hari ini. Memahami, oke, kita ngerti. Mengenal, kita ngerti. Tapi dipenuhi, saya bingung. Tiba-tiba papa tanya saya begini, Daniel, apa sih bedanya berenang dan tenggelam? Catat. Ayo, siapa bisa jawab? Ayo, ini orang Samarinda baru berduka, yang berapa orang mati tenggelam. Apa bedanya tenggelam dan berenang? Kalau tenggelam masuk di air, kalau berenang, Ariel, mengapung di air. Wih, kamu tuh pinter sih. Mamamu makan apa waktu hamil kamu? Opa tanya. Ariel menjawab, kalau tenggelam masuk dalam air, kalau berenang ngapung di air. Itu logika anak-anak luar. Coba jawab. Ternyata 99,99% pendeta dan orang Kristen selama ini baru berenang di dalam kasih itu, belum tenggelam. Kalau berenang, airnya di mana orang itu? Ini pertanyaan saya. Ayo, kalau tenggelam, airnya di mananya orang? Bukan di atas, salah. Di luar. Kalau tenggelam, kelelep. Airnya di mana? Dipenuhi. Orang yang dipenuhi dengan kasih, dia akan tenggelam dalam kasih itu. Dan kalau orang sudah tenggelam, dia tidak punya kuasa. 99,99% baik pendeta dan orang Kristen ternyata belum tenggelam. Maaf ya, saya tidak menghakimi, tapi ini benar. Orang yang berenang, siapa menguasai siapa? Yang lain jawabnya Pak, kalau orang itu berenang, siapa menguasai siapa? Ya, orang menguasai air. Ternyata 99,99% orang Kristen menguasai kasih. Pertanyaan berikut, orang berenang bisa berminggu-minggu tidak? Tidak, kodok itu. Ya, betul tidak? Enggak mungkin. Nah, kalau capek berenang, bukan stop, mati, tenggelam, salah. Ayo apa? Kalau saya capek berenang, keluar, saudara. Maaf, ini ilustrasi yang Roh Kudus beri pada saya. Berapa banyak orang Kristen berenang dalam kasih Tuhan, hadirat Tuhan. Kalau kebaktian, wih, tadi hadirat Tuhan, luar biasa. Wih, kuat sekali, aku sampai merinding. Nah, itu berenang. Begitu selesai kebaktian, dia keluar dari air. Shopping, makan, kemana. Tunggu kebaktian berikut. Ayo berenang lagi. Cubuk itu. Selama saudara belum dipenuhi oleh kasih yang sulit dimengerti itu, saudara akan tetap pelit, tidak berani, zero material thinking. Pasti ada yang masih disisakan untuk keperluan keluarga. Hari ini, kalau ingin tunduk pada kedaulatan yang maha berdaulat, cuma satu resepnya. Dikuasai siapa dan tenggelam di siapa. Katakan amin. Maka itu Abraham yang belum kenal Yahweh, dia sudah tenggelam di dalam Yahweh. Maka itu dia mau pergi tanpa tahu kemana.
Maka itu ketika Ishak diminta, dia nggak bantah sedikit. Zero material thinking, istilah baru yang saya dapat hari ini. Ketika Maria diterangkan oleh Gabriel, kan dia tanya, mana mungkin aku hamil, kawin aja belum. Begini begitulah Maria terjadi. Lalu kalimat